Iya, tergantung dari kitanya sekarang. Berpola pikir positif, mikirin introspeksi diri kita, jangan melakukan hal-hal yang tidak bagus, udah itu aja. Buat supre ya, buat semua jangan lupa supre, jangan lupa supre ya, jangan lupa. Hey yo, what's up? Kalian itu Bugis berarti ya? Bukan, saya Bugis. Oh, ini ada campuran Bugis. Saya tidak. Oh, berarti kalau misalnya daerah Kendari itu perbedaan dari daerah-daerah kayak Makassar, itu apa? Kayak Manado itu? Perbedaannya apa? Iya, beda. Biasa. Kan sih kayak di Jawa kan itu masih ada beberapa bagian kayak Bandung. Iya. Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi kalau misalnya logat bahasanya Sama sama? sih sebenarnya. Beda bahasa. Beda, Oh, beda. ada bahasa sukunya. Coba bahasa Kendari itu gimana? Bahasa Kendari atau Mandarin? Kendari ya? Kendari. Coba Mau bilang apa? kayak kamu mau pergi kemana? Kalau misal bahasa Makassar, kamu mau apa? Kamu pergi kemana? Apa? Kayak bahasa Makassar itu? Logat-logatnya. Logatnya. Mi ya, Mi. Kamu pergi mana, Mi? Ya. Mau kamu bukan kamu mau kemana? Mau kemana kok? Mau kemana kau, Mi? Mi ya. Mi itu apa artinya? Bukan. Itu mi itu di kata bantu. Kayak cuman kayak kalau tidak usah kayak jangan mi. Oh ya, jangan Mi. Jadi kalau misalnya Kendari, Nah, kalau misalnya bahasa Kendari, sama agak sama. oh, kalau misalnya makanannya gimana itu? Kayak kuliner gitu kak? Sama, kalau yang lain sama. Oh, berarti makanan Sama. terpopuler gitu ya sih. Yang paling terkenal daerah Kendari itu apa? Itu sih kapurung. Kalau di Makassar sebutnya kapurung, kalau di Sulawesi sinonggi. Wow. Apa? Tapi Masakan apa? bentuknya sama. Masakan itu apa? Masakan rumput kah? Sagu. Sayur kah? Rumput, sorry rumput, sayur. Ya. Sayur rasanya. Hah? Ya. Sagu. Oh, sagu, tahu. Terus diapain? Nah, disiram air panas, jadilah kapurung atau sinonggi. Oh, itu emang paling terkenal gitu. Kalau misalnya mau ke Makassar ataupun ke Sulawesi itu wajib makan itulah intinya ya. Ada juga coto Makassar. Soto Makassar. Wow. Paling the best sih coto Makassar. Oh iya. Kalau di Makassar ada coto Makassar paling the best. Pernah dengar, pernah lihat. Selain itu? Di mie saja. Indomie ada Makassar. Merek coto Makassar, tapi nggak ada di daerah lain, cuma ada di Sulawesi. Ya, saya tahu. Kebetulan dulu saya ada teman orang Makassar, ya kan? Orang Makassar, dia tinggal di Jakarta, cewek ngekos tinggal di apartemen. Dia tiap bulan dikirim Indomie sama bapaknya, 1 kardus khusus Indomie Makassar. Ya, itu mie cuma ada di Sulawesi, nggak ada di Ya, benar. Wow. Bang, ini apa? Boleh tanya nggak? Apa itu? Kalau di Aceh tuh katanya hukumnya masih kental ya? Kalau misalnya di Aceh itu, kalau misalnya hukum kayak cambuk, itu masih berlaku sampai sekarang. Karena kan Aceh itu satu provinsi yang sangat spesial ya Pak, dari Indonesia itu. Jadi ya dia bisa membuat satu kanun gitu. Kayak undang-undang sendirilah, kayak polisi syariah Islam. Nah itu. Jadi ada hukum cambuk segala macam. Pokoknya lebih spesial lah. Kalau misalnya istimewa kan Jogja. Kalau misalnya Aceh itu bukan istimewa kayaknya.
Tapi kami ini orang Sulawesi iri sama hukum-hukum yang ada di Aceh. Kenapa kalian iri dengan hukum-hukum yang ada di Aceh? Kalian cuma lihat profil. Karena di Sulawesi ini banyak kayak melanggar aturan tapi tidak dikasih hukum jerak. Contohnya Kalau gimana? di Aceh kan hukum jerak. Ya kalau misalnya di Aceh hukum cambuk. Kalau di Aceh itu kalau ada yang selingkuh bisa di apa? Rujam Cambuk. Kalau selingkuh di cambuk Dicambuk. apa ya Itu hukumnya? tergantung kalau misalnya ada, misal kayak ada samuan gitu, dia udah menikah pasti ada selingkuhan. Jadi itu kalau bisa ketahuan, kalau nggak ketahuan ya udah bisa ketahuan dari pihak-pihak yang berwajib. Udah paling Di diproses. sini kalau selingkuh dibiarin aja. Kalau di sini selingkuh dibiarin aja, nggak dikasih hukum jerak. Makanya kita iri. Tapi emang lu tahu di Aceh itu orang selingkuh ditangkap? Enggak juga, tergantung dia. Kalau misalnya emang Ini yang berbuat zina apa? itu ya kalau bisa ketahuan ya. Kalau bisa ketahuan ya dicambuk, itu aja. Di sini mah dibiarin aja. Di sini mah terang-terangan. Oh ya? Maksudnya terang-terangan dalam seperti apa? Ya, enggak, maksudnya kan kayak videonya viral gitu. Videonya viral tapi dibiarin aja gitu. Enggak ada hukum yang bikin jerak sampai yang kayak gimana ya, sampai enggak bakal buat lagi gitu. Enggak. Kalau ketahuan berbuat zina, ya dinikahin aja itu. Enggak, kalau Tidak misalnya dikasih daerah saya gitu juga. Daerah saya ketahuan kalau nggak dicambuk ya dinikahin udah. Enggak seperti yang kalian pikirkan itu bahwasanya orang yang di Aceh itu berzina dicambuk semua. Enggak. Ada juga ketahuan dibawa ke musala, paling dipanggil orang tua dinikahin udah. Enggak semua dicambuk. Gitu. Gitu. Kirain kayak ada syarat-syarat tertentu nggak baru dicambuk gitu. Ya kalau misalnya melanggar syariat Islam kayak itu kan ada namanya WH, polisi syariat Islam itu dipanggil WH ya paling dicambuk gitu aja. Cuma dicambuk di videoin, tapi orang di luar Aceh itu melihat bahwasanya Aceh itu di saat itu dicambuk semua. Enggak. Kalau bisa ketahuan. Itu aja. Ya kan? Oh, makasih ilmunya, Kak. Ya, gini loh, intinya gini. Satu provinsi itu ada berapa ribu, puluhan ribu, ratusan ribu malah kan orang. Apakah udah pasti mereka itu baik semua? Ya, nggak mungkin ketahuan semua kan? Nggak mungkin mereka nggak buat kejahatan, enggak kan? Sealim-alim itu daerah provinsi itu, enggak kan? Nah, ya intinya namanya satu provinsi itu ada sisi gelap dan sisi baik, sisi nggak benar itu masing-masing sebenarnya. Jadi ya tergantung dari kitanya sekarang berpola pikir positif, mikirin introspeksi diri kita, jangan melakukan hal-hal yang tidak bagus, udah itu aja. Simpel aja hidup ini kan. Berarti gue mau nanya sekarang, apa tanggapan kalian tentang Aceh sekarang ya di tahun 2024? Sekarang kan kalian tahu di TikTok kan? Kalian main TikTok kan? Nah, apa tanggapan kalian tentang Aceh sekarang? Bisa kalian lihat di TikTok? Pada mau merdeka kah? Pada ribut di TikTok kah? Ini yang apa itu yang bukannya Aceh terima orang dari India ya, yang apa itu? Rohingya. Yang Rohingya. Nah, tanggapan kalian tentang orang Aceh menerima orang Rohingya itu gimana? Tanggapan kalian ya? Kalau saya pribadi, menurut kita sih nggak usah ya. Soalnya apa ya, mereka juga kayak kurang bersyukur lah, kurang bersyukur. Itu tanggapan kalian kan? Bantu. Itu tanggapan kalian. Tanggapan saya sebagai orang Aceh ya.
Secara logika aja kita pikir sekarang. Sedangkan tetangga kita, kadang dia belum makan. Boro-boro lo kasih makan Rohingya. Ya nggak jelas asal usul itu. Makanya saya bilang, kadang-kadang daerah provinsi saya itu baik itu salah tempat. Bahwa saya ingin menampilkan bahwa saya jadi orang baik, menerima. Padahal itu perbuatan yang sangat salah menurut gue pribadi. Karena kamu membelakangi, kayak tetangga kamu itu ada lebih miskin loh. Daerah satu Aceh itu kebanyakan lebih banyak yang dibutuhkan sebenarnya. Lebih banyak yang enggak sebenarnya membantu sesama ya kan hukumnya wajib kan, tapi itu udah mudarat kan, nggak dilarang. Iya, nggak dilarang dalam Islam, maksudnya membantu, tapi yang dibantu juga nggak tahu diri gitu loh. Nah apa jadi sih bantu maksudnya gini, cara mereka berpartisipasi. Nah jadi gini, sekarang daerah provinsi Aceh itu termasuk provinsi termiskin. Tiba-tiba datang Rohingya untuk menerima. Sedangkan Aceh itu provinsi yang termasuk termiskin. Sedangkan warga-warganya masih banyak membutuhkan kayak bantuan segala macam. Apakah terima Rohingya buat menetap di Aceh? Pemerintah Aceh kasih bantuan. Coba kita pikir secara logika. Lebih butuh mereka pendatang yang nggak jelas buat onar, apa kita butuh masyarakat kita yang sangat membutuhkan kayak kebutuhan lah sebelum mati gitu, kebutuhan hidup, dia makan apa segala macam. Diperhatikan enggak? Karena kenapa? Karena itu tidak terlihat di publik. Tapi kalau misalnya ingin dilihat di publik, kita pakai logika sekarang. Apapun yang dilihat di publik gitu, biar orang lihat bahwasanya ini segala macam. Iya kayak ini jelasinnya kayak pengen dilihat ngebantu, tapi rakyat sendiri nggak ngebantu gitu, nggak dibantu gitu. Nah, apakah itu benar atau salah? Salah dong, salah. Itu dia. Makanya kalau misalnya kalian melihat Aceh itu secara sisi Serambi Mekah iya. Tapi yang namanya juga provinsi itu ada sisi benar dan sisi nggak benarnya. Sama juga kayak provinsi kalian. Mungkin di Aceh itu nggak ada bioskop, nggak ada diskotik, tempat hiburan nggak ada di Aceh. Oh, nggak ada. Nah, tapi menurut saya pribadi itu oke. Bioskop nggak apa-apa loh. It's okay menurut gua pribadi ya. Kalau misalnya diskotik oke lah, nggak boleh. Tapi kalau misalnya bioskop it's okay. Hiburan nggak ada di Aceh. Nggak ada. Hidup kita butuh hiburan. Bagus dong. Hah? Bagus dong kalau nggak ada. Iya, bagi kamu bagus. Tapi bagi rakyat Aceh, sebahagian itu nggak bagus. Karena kenapa? Namanya juga kita manusia butuh yang namanya hiburan secara positif ya. Hiburan yang positif. Kalau bisa emang kayak di Aceh kan katanya fanatik dalam agama. Oke, hapuskan di Aceh itu yang namanya musik. Selesai. Kalau misalnya buat undang-undang itu jangan kaleng-kaleng, hapus yang namanya musik di Aceh, ya kan? Udah selesai. Ya. Coba kamu lihat di TikTok, sekarang kan lagi viral di Aceh. Gara-gara konser kemarin di Aceh, itu udah dikaitkan tsunami, banjir, hujan badai. Ada nggak lihat di TikTok? Ada. Nah itu dia. Jadi ada satu provinsi itu ada sisinya, kayak tempat kalian ada juga. Dan intinya, menurut saya pribadi itu saya saling introspeksi diri dan saling memperbaiki. Itu aja konsepnya. Kayak gitu. Wawasanku tentang Aceh jadi luas. Gini, kalau misalnya menurut saya pribadi, kamu itu gimana ya? Gunakanlah platform media sosial itu dengan hal-hal yang positif, dengan cari informasi yang kayak kamu sekarang ngobrol dengan saya, kayak gunakan kita berbicara, sharing. Jadi kan yang kamu nggak tahu jadi tahu, gitu aja. Iya, betul. Tergantung kamu gunakan. Jadi kan mengarah ke yang positif. Apa? Makanya dari tadi tuh kita cari orang-orang yang bisa diajak ngobrol kayak gini. Kebanyakan di Ome TV Jadi ini semua laki-laki
Kebanyakan di Ome TV ini bukan untuk berbicara seperti ini. Kebanyakan gitu. Tapi ya harus pandai lah. Pandai untuk masuk untuk kita ngobrol seperti ini. Enggak langsung kita jumpa langsung ngobrol kan nggak asik. Kita main Ome TV-nya baru hari ini. What? Serius? Dapatnya baru ini. Oh, iya. Kan lagi kabut aja. Iya. Wow, nice. Kenapa kamu main Ome TV? Apa yang membuat kamu menarik untuk main Ome TV? Apa lagi gabut aja. Kayak ya itu kayak bulan awalnya pernah main Ome TV sama orang Malaysia. Jadi kayak banyak pengalaman yang ditahu tentang Malaysia, kayak baju ada yang baju hari raya mereka itu tidak semua dipakai semua masyarakat Malaysia. Gitu. Ya, kayak banyak dapat pengalaman, makanya coba download lagi, ternyata dapat ini info tentang Aceh. Bagus. Kalau misalnya emang di Aceh gini, kalau misalnya Aceh itu sekarang lagi panas-panasnya. Aceh sekarang lagi panas-panasnya tentang kayak ya lagi panas-panasnya konser itu. Kan di Aceh kemarin ada konser. Terus habis konser itu berapa hari kemudian ada hujan, badai. Misalnya bukan kayak hujan, namanya juga akhir bulan kan, akhir tahun kan. Di sini. Nah, kenapa dikaitkan konser sama hujan badai? Apa urusannya? Di tempat kalian hujan badai juga kan? Berapa hari kemudian ini kan? Dan pokoknya bulan 7 lah ya kan? Ya sudah beberapa mingguan. Nah, di Aceh dikaitkan sama konser. Sedangkan konser itu cewek cowok dipisah. Oh, konsernya cewek cowok dipisah. Nggak boleh juga di Aceh. Kenapa? Orang-orang yang terlalu fanatik. Agak ini ya, agak fanatik juga ya. Bukan agak fanatik, Aceh itu sangat fanatik dan terlalu naif menurut saya pribadi. Karena gini loh, karena kita hidup di dunia ini, hidup di Indonesia sekarang itu bermacam-macam agama. Iya kan? Jadi saling toleransi, saling apa gitu. Masalah konser itu nggak apa-apa. Konser sekitar say hello aja. Enggak lah tiap tahun, tiap hari buat, enggak. Cuma 1 malam, 2 malam udah. Tapi memang di Aceh itu jarang konser ya? Apa itu? Konsernya. Jarang ya konser. Susah. Dulu gua pernah buat konser di Aceh. Dulu ada teman-teman gua pernah mau buat konser lah di Aceh. Rencana mau performnya malam, jam 8 malam, pokoknya habis insya lah pembukaannya. Karena Aceh itu terlalu fanatik, terlalu banyak overthinking lah, gak masuk akal. Tahu performnya jam berapa? Performnya jam 4. Habis salat asar. Jadi nggak seru dong kalau ngeset lampu-lampu itu buat apa? Nggak seru dong. Iya makanya. Konser di luar Aceh Terlalu lucu. Tapi tempat kalian gimana kalau misalnya konser? Cewek cowok dicampur kan? Campur. Nggak terlalu apa kali kan? Nggak, biasanya selesainya jam 12 malam. Habis itu kalian balik mulainya kan? Biasa jam 8, selesai jam 12. Nah, tapi kemarin saya nggak tahu kan, saya nggak pernah di Aceh kan, saya nggak pernah balik Aceh. Dulu waktu saya di Aceh itu saya ingat tuh, waktu saya di Aceh itu saya ingat, kami buat konser itu, performnya jam 4:30, tutup jam 6. Bisa tes? Enggak. Dulu, tapi sekarang udah malas. Sekarang lebih ke kayak obrolan kayak gini. Kenapa podcast?
Nah itu dia, kita kan sharing, jadi sekilas informasi dan relasi yang baru, ya kan? Jadi yang nggak tahu Aceh Keren tadi nggak ada yang ngatur, gila. nggak otak malah. Karena Tapi gini, apa? Tapi apa film ya? Iya dong. Oh, nggak terpengaruh kan ada. Malah semenjak dulu waktu saya di Bali, bulan Ramadan, berapa tahun bulan Ramadan, cuman saat saya di Bali saya pernah full puasa. Tapi puasa apa? Full, nggak pernah Tapi tinggal. tapi ini nggak puasa mata juga nggak? Di Bali itu banyak yang seks itu. Tapi kita nggak open ya, namanya juga kita udah di dalam tempat itu ya udah bodo amat, nggak peduli. Padahal warung itu banyak, tapi nggak tergoda. Maksudnya gimana ya? Tergantung dari kita sendiri yang menanggapi gimana gitu. Saya juga heran. Dari provinsi mana yang pernah saya tinggal di bulan Ramadan? Cuma provinsi Bali doang. Puasa saya penuh, padahal godaannya sangat terbuka. Tapi full, alhamdulillah ya. Dulu waktu saya di luar itu, pokoknya ada aja tinggal. Di Aceh aja saya pernah tinggal puasa lu sering. Ya ada lah. 2-3 hari pasti tinggal. Tapi 1 bulan full, nggak kebayang. Full 1 bulan puasa. Saya aja nggak nyangka. Alhamdulillah. Emang benar-benar cuek, emang benar nggak open. Karena kita emang benar-benar kayak sama aja. Tapi selama itu kerja apa? Ada kuli bangunan. Boys, nggak percaya. Saya kuli bangunan loh. Oh, nggak percaya. Emang kenapa? Yes. Kalau abang tuh mukanya bukan muka kulit. Terus muka apa? Muka pengusaha. You serious? Amin. Aminin aja, amin ya Allah. Masa kulit putih? Emang kulit agak ada yang putih. Hah? Emang kulit nggak ada yang putih? Kan gue pakai helm, pakai sarung tangan. Kita ini bukan anak-anak yang bisa dibohongi. Hihitar, dengarkanlah. Bohongi. Kan pakai topi itu loh, pakai apa gitu? Enggak ada kulit kayak gitu. Enggak ada. Emang, mak. Adalah, alhamdulillah lah, mencukupi. Baik. Allah Akbar, mana boy mah? Wah, tah. Gitu. By the way, kalian kuliah atau udah kerja atau gimana? Kuliah. Oh, kalian ambil jurusan apa? Kuliah ambil jurusan apa? Kalau saya teknik pertambangan. Oh, anak tambang lu ya? Baru kuliah jurusan. Anak tambang ya. Gua mau nanya. Gua masih bertanya-tanya dengan pertanyaan ini. Kita cari uang. Susah. Bentar, kita cari uang buat kuliah. Hah? Kita cari uang buat kuliah. Kita cari uang mati-matian untuk kuliah. Bayarin kuliah, SPP segala macam. Udah selesai. Selesai kuliah, kita mati-matian cari uang. Nah, ini mana yang benar nih? Apa? Enggak kan, maksudnya makin tinggi kuliah. Kan sekarang ijazah dibutuhin banget kan ya. Kan sekarang standar kerja itu minimal D3 kan. Di Indonesia. Di Indonesia itu.
peraturan yang nggak masuk akal untuk lama kerja. Makanya kita semakin kesini semakin ya mau gimana juga harus ikuti peraturan kan. Mungkin nggak gitu juga, tapi jangan yang itu. Apapun selain itu, ngepet boleh sih. Ya, sebenarnya kuliah itu menunda pengangguran selama 4 tahun. Oke, pertanyaan gue lagi. Apakah selesai kuliah kita udah ada kerjaan? Enggak. Enggak. Itu Apakah cuma tunda pengangguran. apakah orang Kita tidak cuma menunda pengangguran. Apa? Cuman menunda pengangguran. menunda pengangguran? Oke, pertanyaan gue lagi. Apakah orang yang tidak kuliah udah tentu dia nggak dapat kerjaan? Enggak juga kan? Dan kesuksesan orang kan belum tentu. Lu kuliah nggak kuliah kan nggak tentu. Makin rendah, gini. Makin rendah pendidikan, makin tinggi resiko kematiannya. Maksudnya standar di Indonesia kan minimal gitu, minimal sarjana gitu. Kalau lu sarjana, lu dihargain gitu. Nah, dihargain orang. Jadi masuk juga di pekerjaan kayak gitu. Oh. Kerjaan gitu kan ada yang lulus SMA, ada yang sarjana, tapi yang sarjana lebih dihormati, pasti kayak gitu. Pasti yang diutamakan yang sarjana duluan. Oke. Udah pasti orang yang Padahal yang SMA ini bisa, meskipun potensinya lebih kuat yang SMA, tapi gimana sih kalau gelar? Ya. Gelar kan lebih dibutuhin gitu sekarang daripada potensi kerja. Nah, makanya aneh ya gitu. Karena menurut saya pribadi itu tidak semua semua orang berpendidikan, tapi tidak semua orang enggak begitu juga, tapi begitu juga. Enggak. Tapi tidak semua orang itu mampu berpendidikan yang baik. Iya. Secara logika. Karena kan kebanyakan orang yang tidak berpendidikan pasti dipandang sebelah mata. Lu nggak sukses. Tapi kan kebanyakan sekarang yang bahkan yang tidak sekolah pun bahkan yang jadi bosnya dalam perusahaan itu. Bener nggak? Masuk akal nggak? Lu pernah jumpa nggak orang yang berpendidikan tinggi jadi kaya raya di Indonesia? Nggak ada kan? Gue belum pernah jumpa. Yang pernah gue jumpa orang kaya raya di Indonesia, dia cuma nggak ada pendidikan, dia cuma SMA tambah SMA. Nggak ada pendidikan dia. Jadi menurut gua pribadi sekarang itu pendidikan tidak menjamin orang sukses, dan orang tidak berpendidikan tidak menjamin orang tidak sukses. Udah selesai. Lu berpendidikan, bersyukur orang tua lu mampu. Udah, lu belajar sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya emang keinginan beda, itu nggak ada tolak ukur kita untuk nggak menjadi sukses. Kan sukses itu berbanyak-banyak pilihan. Kalau misalnya saya pribadi ya, oke, besok pagi gue pengen beli seblak ataupun pengen beli mie bakmi ayam. Udah gue beli, alhamdulillah kecapai yang ingin gue beli itu, sukses gue. Itu bagi gue yang sederhana aja ya, yang sederhana aja. Tapi kalau misalnya dikasih gue bisa beli pesawat, alhamdulillah juga, itu sederhana juga, mensyukuri dari yang kecil sampai yang besar. Tapi nggak kecil yang kalau Bang, mau tanya dong. Apa? Abang nyambung nggak sih ngomong sama kita? It's okay, fine. Masuk aja. Maksudnya kan kita ini masih, wawasan abang kan udah luas banget, jadi kita ngeresponnya sesuai yang kita tahu aja. It's okay, nggak apa-apa. Oke, kalau bilang tadi wawasan gue luas, kamu dari mana tahu saya wawasan saya luas? Ya dari public speaking abang aja kita udah bisa mulai. Apalagi perhotelan. Tapi kan kita tidak boleh menilai orang itu dari profil. Kita tidak boleh menilai orang itu by cover,
Main profil doang. Tapi kan kita sudah ngomong selama 30 menitan, kayak dari cara abang bicara aja kita bisa nih. Oke, thank you. Nggak apa-apa, kan kamu bisa menggali. Emang udah semester berapa? Baru maba. Oke, nggak apa-apa. Pelajarin aja. Ya intinya pelajarin yang masuk logika aja. Pelajari yang masuk. Contohnya gini. Semua dosen itu bisa mengajar. Tapi tidak semua dosen itu bisa mendidik dengan secara logika. Mendidik watak anak-anak itu dengan secara logika. Kalau bisa mengajar, semua orang bisa mengajar. Tapi mendidik secara logika, nggak semua orang mampu. Pasti dikacangin kalau misalnya hanya sebatas ngajar. Bosan. Zaman sekarang ngajar. Bosan. Dicuekin sama anak murid. Sumpah. Tapi mendidik secara logika. Dosen-dosen seperti itulah yang dicari. Saat kayak murid-muridnya yang sukses. Karena masuk akal, logika, masuk klub gitu. Ya nggak sih? Karena kan watak dosen itu kan banyak-banyak. Ada yang songong, ada yang membanggakan diri di kelas. Pokoknya yang haus. Aneh-aneh, makanya beda. Haus minta dihormati. Minta dihormati kebangetan kayaknya. Ya makanya kadang ada dosen yang dungu ya. Kayak Bung Rocky bilang, kadang-kadang ada juga orang yang mengajar yang hanya sekilas mengajar, tapi tidak tahu mendidik. Itu dungu. Betul kayak Bung Rocky bilang. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena menurut saya pribadi itu cara mendidik yang sebenarnya itu adalah kita didik secara logika. Tahu dulu karakter anak-anak itu seperti apa, maunya apa. Kita ikutin alur pelan-pelan. Jangan langsung masuk, langsung kita ikutin egois kita. Wah, saya pengen ngajar ini, jeder. Ya nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Nice. That one there was a violation. Personally, I wouldn't have it. Oh hey.